Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Al-Firdaus, Al-Badr, dan Darul Mutakin. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan sehat walafiat. Dan satu lagi, tetap semangat belajar. Oke, sekarang kita sudah memasuki semester kedua. Nah, kita sudah belajar tema 5. Sekarang kita akan belajar apa ya? Simak video berikut. Pengukuran panjang. Matematika, tema 5, subtema 1, kelas 2 SD. Satuan baku untuk mengukur panjang. Panjang adalah ukuran suatu benda, atau bisa dikatakan jarak antara satu titik ke titik lainnya. Satuan ukuran panjang yang baku adalah meter atau biasa disingkat M dan sering dikonversikan ke dalam satuan sentimeter yang disingkat cm. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai alat ukur panjang baku yang meliputi penggaris, kemudian meteran, kemudian jangka sorong, dan yang terakhir adalah micrometer screw. Yang pertama adalah, alat ini sudah familiar ya, sudah tahu semua ya, dan kita sudah sering menggunakannya untuk kegiatan belajar sehari-hari. Penggaris tidak terlalu panjang, biasanya berukuran 20 cm atau 30 cm ya. Fungsinya untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang seperti pensil, buku, dan lain-lain. Dan satuan ukuran penggaris adalah sentimeter. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris sebagai berikut. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Seperti ini ya. Kemudian, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Coba kita perhatikan pada gambar di atas, angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm. Oke, kalian bisa praktik di rumah ya. Alat ukur yang kedua adalah meteran. Ini disebut meteran pita. Sedangkan yang ini disebut meteran roll atau roll meter ya. Oke, ukuran meteran cukup panjang sehingga berfungsi untuk mengukur benda-benda yang cukup panjang seperti meja, papan tulis, kayu, dan lain-lain. Sesuai namanya, meteran ini satuan ukurannya adalah meter. Oke, selanjutnya adalah jangka sorong. Coba perhatikan, ini adalah gambar jangka sorong. Ini adalah bagian tetap ya, yang tidak bisa diubah-ubah. Kemudian ini adalah bagian geser, jadi dia fleksibel ya, bisa digeser-geser sesuai ukuran benda yang akan diukur. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau diameter benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Selanjutnya, micrometer screw. Coba kalian perhatikan, ini adalah alat ukur panjang yang dinamakan micrometer screw. Bagian-bagiannya ada rahang geser, ada skala utama, ada selubung, selubung luar, kemudian roda bergigi. Ini skalanya lebih kecil ya, lebih detail daripada ukuran yang ada di jangka sorong. Micrometer screw ini juga sering digunakan untuk mengukur
ya. Yang pertama, mengukur ketebalan benda yang tipis seperti uang logam dan kertas. Jadi ketebalannya ya, bisa sih untuk mengukur diameternya, tapi lebih digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis. Juga kertas, jadi bukan panjang kertas ya, tapi tebalnya kertas. Nah, mikrometerskop juga bisa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda yang kecil seperti bantalan peluru. Oke, perhatikan lagi untuk pengetahuan kalian ya. Nah, setelah kita tadi mempelajari berbagai macam alat ukur panjang, sekarang kita harus bisa memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda. Nah, dalam mengukur panjang sebuah benda, kita perlu menentukan alat ukur yang sesuai untuk mengukur benda tersebut. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bentuk dan panjang benda yang akan. Nah, perhatikan contoh ya. Ini adalah gambar buku gambar. Jika kita ingin mengukur panjang buku gambar, kita memakai alat ukur ya, penggaris. Kemudian ada lagi uang koin. Nah, kalau kita ingin mengukur panjang, yaitu panjang diameter atau garis tengah uang koin, kita memakai, betul sekali, jangka sorong. Selanjutnya ada papan tulis. Nah, karena papan tulis ini cukup panjang, maka coba tebak, kita mengukurnya pakai apa anak-anak? Ya, betul sekali, pakai meteran. Selanjutnya, nah ini gambar baut ya. Nah, jika kita ingin mengukur ketebalan baut ya, kita bisa memakai alat ukur, apa ini namanya tadi? Ya betul, mikrometerskop. Seperti itu ya. Kalian bisa mempraktikkan untuk mengukur benda dengan alat ukur yang tepat. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hubungan antara meter atau disingkat M dan sentimeter atau disingkat cm. Seperti ini. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Atau bisa dikatakan juga 1 cm sama dengan 0,01 meter. Sekarang coba perhatikan tabel ini. Nah, dengan melihat tabel ini bisa mempermudah untuk mengkonversikan atau mengubah satuan panjang meter menjadi sentimeter atau sebaliknya ya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Misalkan 1 cm. 1 cm. Oke, sorry, kita mulai dulu dari 1 meter. Di sini 1 meter ya. Nah, sekarang Bu Ika sudah mengurutkan setelah meter, desimeter, kemudian sentimeter. Maka jika ingin mengubah meter menjadi sentimeter adalah tinggal meter di sini ada melalui 2 kali 0, jadi ditambah 0,2. Jadi 1 cm, jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Sama ya, seperti rumus yang di dalam kotak kuning ini ya. Nah, kemudian diubah lagi. Misalkan 1 cm di sini nih. Nah, kalau ini kan nolnya di depan 2. Kalau nolnya di depan 2 maka ditambah koma. Jadi 1 cm sama dengan 0,01 meter. Seperti itu ya. Sekarang mari kita coba untuk praktik. Oke, contoh yang pertama, 3 meter berapa sentimeter ya? Yang kedua, 4000 cm sama dengan titik-titik meter.
Oke, nah kita ingat-ingat tadi patokannya 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi untuk mengubah meter ke dalam sentimeter bisa dengan cara dikali 100 atau ditambahkan 2 angka 0 di belakang. Jadi misalkan 3 kali 100 sama dengan 300 atau 3 ditambah 2 angka 0 jadi 300 juga. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Nah, selanjutnya 4000 cm itu berapa meter ya? Kita lihat lagi ya, tadi 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi untuk mengubah centimeter ke dalam meter yaitu dengan cara dibagi 100 atau dikurangi 2 angka 0 di belakang. Misalkan 4000 dibagi 100 hasilnya 40 atau 4000 dikurangi 2 angka 0 di belakang hasilnya 40 juga. Jadi 4000 cm sama dengan 40 meter. Oke anak-anak, diperhatikan lagi ya dan sering latihan supaya tambah paham. Nah, setelah kita belajar tentang pengukuran panjang, sekarang Bu Ika akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.